Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal latihan untuk persiapan pas semester genap part pertama untuk kelas 7 semester 2. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mari mulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, untuk soal yang pertama, di part 1 ini, rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5/4. Oke, kita akan memecahkan masalah per kata ya jadinya. Jadi ada mata pelajaran ya, kita tulis ini mata pelajaran. Terus ada pelajaran matematika ya, sini MTK sama IPA. Yang dimana perbandingannya katanya itu adalah 5/4. Kalau dituliskan berarti matematika terhadap IPA, berarti matematikanya 5 ya. Matematikanya 5, IPA-nya 4. Nah, jika dia meluangkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, oke, kita sampai sini dulu ya. Berarti ini kita berbicara mengenai waktu jika ada menit atau detik ataupun jam ya. Nah, katanya 40 menit untuk meluangkan waktu matematika. Berarti sini 40 menit. Ini kita tulis bisa menit. Nah, selanjutnya, maka waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan tugas IPA. Nah, yang ditanyakan adalah tugas IPA-nya. Kita bisa membuat variabelnya yaitu X. Oke. Dan kalau kita lihat ya dari ilustrasi matematika ini, semakin porsinya besar untuk matematika, maka waktu yang dibutuhkan pun akan besar. Semakin kecil porsi yang si Karina buat pelajari IPA, maka tentunya waktunya akan semakin kecil juga. Nah, ini disebutnya namanya perbandingan senilai ya. Ini namanya perbandingan senilai. Gampangnya ya, kalau untuk menyelesaikan soal ini, kalau perbandingan senilai itu kalian tinggal kali silang seperti ini. 5 dikali X ya. 5 dikali dengan X, terus 4 dikali dengan 40. 4 dikali dengan 40. Nah, selanjutnya 5 dikali X, tentu saja 5X ya. 4 dikali 40 berarti 160. Oke. Sekarang karena ini 5 dikali X itu perkalian, kalau dia pindah ruas si 5-nya yang awalnya perkalian maka menjadi pembagian ya. Jadi 160 dibagi dengan 5. Nah, 160 dibagi dengan 5 itu hasilnya menjadi 32 atau 32 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Kita akan lanjut lagi ke soal nomor 2. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 80 detik. Oke. Ini kita tulis ya. Botol. Karena kita berbicara dengan detik, berarti adalah waktu. Nah, 14 botol dengan waktunya 84 detik. Setelah itu, banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. 2 menit ya. 2 menit, kalau misalkan mau kita rubah ke detik ya, biar sama kayak yang di atasnya, maka 2 dikali 60. Karena apa? 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. Berarti 2 dikali 60 itu 120 detik. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Terus kita lihat lagi nih. Maka banyaknya botol, berarti banyaknya botolnya itu berapa ya? Ini tanda tanya karena yang dicari ya. Oke. Kalau 14 botol butuh waktunya 84 detik, berarti kalau 120 detik tentunya akan memproduksi botol yang sangat banyak ya.
Misalkan kalian membeli buku 2 dengan harga 1010. Kalau kalian punya duit 20, berarti kalian bisa bikin buku 40. Nah, ini begitu juga sama dengan soal yang ini ya. Maka sebetulnya apa? Perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Caranya sama kayak soal nomor 1. Dimana dikali silang nih. Yang 120 detik dikali dengan 14. Maka 14 dikali dengan 120. X dikali dengan 84. X dikali dengan 84. Nah, 14 dikali 120 itu hasilnya adalah 1680. X dikali dengan 80. Karena 84 ini perkalian dengan X ya, suatu variabel. Kalau dia pindah ruas, maka akan menjadi pembagian. Jadi 1680 dibagi dengan 84 sama dengan X. 1680 dibagi dengan 84 itu hasilnya adalah 20. Jadi botol yang dibuat dalam waktu 2 menit hendra adalah 20 botol. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Di sini Pak Hendra digaji dengan 360.000 selama 3 jam untuk memberi pelatihan di tempat kursus. Oke, sekarang untuk menyesuaikan ini, kita mau nulis uangnya dulu juga nggak apa-apa, mau nulis waktunya dulu nggak apa-apa ya. Misalkan Bapak mau buat lagi yang berbeda, nah, misalkan waktunya di depan ya. Karena ini 3 jam, maka kita tulis 3 jam ya, atau 3 saja. Dan gajinya di sini ya, gaji 360.000. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi kalimatnya ya. Waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000. Waduh, gajinya semakin tinggi ya, 7.200.000. Maka waktu yang digunakan itu berapa ya? Tentunya semakin banyak uang yang didapatkan akan menyita waktu yang sangat banyak ya. Nah, kalau misalkan waktunya semakin banyak, itu namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Kalau semakin ke bawah, semakin tinggi. Waktunya juga semakin tinggi tentunya. Ini namanya perbandingan senilai. Oke, sekarang kita akan mengkalikan silang. Dimana 3 dikali, ini 03 di belakangnya kita save dulu ya, kita simpan. Jadi kita hanya mengambil angka 0-nya yang di depannya ya. Oke. Ini 7.200, 3 dikali 7.200 sama dengan X dikali 360. Oke, sekarang lanjut lagi ya. 3 dikali 7.200 itu akan menghasilkan, atau enggak gini ya, paling gampangnya. Ini kita buat nih, 3, 7, 200. Ini bisa kita buat juga. Si 360, ini kita pindah ruaskan terlebih dahulu. Jadi 360X. Oke. Selanjutnya, nolnya bisa kita coret ya. Nolnya bisa kita coret belakang. 72 dibagi 36 ya. 72 dibagi 36 itu hasilnya 2 ya. Maka 3 dikali 20, karena ini yang 360 dicoret semua, maka itu per 1. Ini X. Nah, kalau per 1 ini ya, maka 3 dikali 20 sama dengan X, itu satunya ini nggak usah ditulis. Maka 3 dikali 20 itu kan 60. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C, 60 jam. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir. Untuk part yang pertama. Jadi nanti ada video part selanjutnya ya. 5 ons mesis coklat dijual seharga 10.000. Nah, kita akan fokus di kalimat ini ya. 5 mesis, 5 ons mesis itu seharga 10.000. Oke, sekarang
Lanjut lagi kalimatnya. Di antara grafik berikut yang menunjukkan hubungan antara berat dan harga mesis coklat yang dijual. Nah, misalkan kita lihat nih, kalau dia 5 ons, ini kan dalam ons ya gambarnya. Berarti 5 ons itu harusnya 10.000, bukan 20.000 nih, kita lihat nih. Kok ini harganya 20.000 ya? Berarti misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Maka yang A ini sudah tentu salah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau misalkan 5-nya itu berada di ini ya. Nah, ini kayaknya ada sedikit kesalahan gambar ya, terlalu luas gambarnya. Berarti nanti kita akan buat gambar lagi yang lebih baik ya. Kalau di sini kan nggak ada nih, 5 itu harusnya ke 10. Di sini nggak ke 10 ya. 5 ke 10, ini juga 5 ke 10. Tapi ntar kita akan buktikan ya, yang B tentu salah. Yang C 5 ke 10. Wah, ini bukan ya. Malah ke 50 ya, ini bukan. Makanya kita bisa cek nih, kalau dia 1 ons ya, 1 ons ini kan berarti di titik 1 ini ya. Itu gimana caranya ngitungnya? Maka 1 ons itu sama dengan 10.000 dibagi dengan 5. Ini coret, ini sisa 2. Maka 1 ons itu sama dengan 2.000. Nah, berarti kalau 2 ons itu sama dengan 2 dikali dengan 2.000. 2 dikali dengan 2.000 sama dengan 4.000. 3 ons dikali 3 dikali dengan 2.000 sama dengan 6.000. 4 ons sama dengan 4 dikali dengan 2.000 sama dengan 8.000. Nah, kalau kita gambar nih, gambar yang baru ya misalkan ya. Ini 1 ons, ya ini dalam ons ya. Kita tulisnya sama di bawahnya. Misalkan ini 2.000. Ini 4.000. Ini 6.000. Ini 8.000 dan ini adalah 10.000 sampai atas nih ya. Nah, gambarnya akan seperti ini nih adik-adik. Ini 2, ini 3 ons, ini 4 ons, ini 5 ons. Gambarnya akan seperti ini. 3, 4, sini 5. Nah, akan ke atas seperti ini. Ini gini. Oke, seperti ini gambarnya ya. Tapi nanti optionnya adalah yang E ya. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.